Ketika kita melihat dunia balap rally di era modern saat ini, sebenarnya dunia rally modern sedang mengalami fenomena yang cukup aneh jika dibandingkan dengan ajang balap motorsport lainnya. Yang mana ajang balap motorsport lainnya seperti Formula One sedang berlomba-lomba mencari teknologi yang semakin canggih dengan elektrifikasinya. Sedangkan mobil rally kelas tertinggi yaitu WRC atau Rally One justru berjalan ke arah sebaliknya. Yang mana teknologi yang dulu dianggap revolusioner perlahan dibuang satu persatu, seperti Active Center Differential atau ACD yang sudah dihapus saat ini. Pedal shift yang dulu dianggap simbol mobil balap modern mulai ditinggalkan juga. Bahkan sistem hybrid yang baru digunakan beberapa musim langsung dicabut dari regulasi mulai musim 2025. Dengan hal yang ada, sekilas keputusan ini terlihat seperti sebuah keputusan dari kemunduran ajang balap WRC, yang mana sebenarnya banyak orang yang menganggap ajang balap rally ini seharusnya menjadi salah satu laboratorium teknologi otomotif paling maju dan modern untuk mobil jalan raya. Dan karena hal yang ada ini tentu aja membuat semua orang bertanya kenapa makin kesini mobil balap rally ini malah menjadi sederhana. Apakah semua ini adalah bukti kalau ajang balap rally ini semakin melemah dan semakin ditinggalkan? Jadi jika kita melihat teknologi yang bisa dikatakan sangat modern dan dihilangkan oleh ajang balap rally ini, yang pertama tentu aja ada di bagian sistem hybrid. Yang mana saat regulasi Rally One diperkenalkan pada tahun 2022, FIA mewajibkan seluruh tim menggunakan unit hybrid 100 kW dari perusahaan Compact Dynamics. Dengan tujuan awalnya yaitu kalau balapan rally bisa membawa citra ramah lingkungan dan menunjukkan kalau rally juga ikut bergerak menuju era elektrifikasi. Yang secara teori, sistem ini memang sangat terdengar modern, di mana dengan sistem hybrid ini mobil bisa mendapatkan tambahan tenaga instan dari motor listrik, akselerasi menjadi lebih brutal, dan pabrikan bisa memamerkan teknologi elektrifikasi mereka. Tetapi setelah semua ini diterapkan, semua ekspektasi di lapangan ternyata jauh berbeda. Yang mana masalah terbesar langsung muncul dari sisi biaya, di mana unit hybrid Rally One yang dijual dengan harga 1 juta sampai dengan 1,5 juta euro ini dianggap sangat mahal. Dan harga tersebut belum termasuk biaya perawatan ataupun pergantian komponen setelah kecelakaan di trek balap. Yang ngebuat ketika sistem hybrid ini rusak, masalahnya menjadi jauh lebih rumit dibandingkan mesin biasa. Karena tim tidak bisa langsung memperbaiki mobil hybrid ini secara normal karena ada resiko kebocoran arus listrik, tegangan tinggi dari sistem kelistrikannya. Bahkan karena hal itu, FIA memiliki prosedur keamanan khusus, yang mana jika lampu indikator hybrid berubah menjadi merah, kru tim dilarang menyentuh mobil sampai teknisi khusus datang untuk memastikan sistem aman. Dan dalam beberapa kasus, jika hal ini terjadi ketika balapan berlangsung, mobil langsung retired. Dan situasi seperti ini tentu aja sangat merugikan tim balap yang mengikuti ajang balap ini, karena satu kerusakan kecil dalam sistem hybrid bisa mengakhiri seluruh akhir pekan balapan mereka. Kemudian selain menghapus sistem hybrid, penyederhanaan mobil ini ada di bagian hilangnya pedal shift di mobil balap, yang mana pada era 2022, pedal shift menjadi simbol kecanggihan mobil rally modern, di mana pembalap cukup menarik pedal di belakang setir untuk mengganti gigi tanpa melepas tangan dari kemudi. Dan sistem ini akan bekerja menggunakan aktuator elektronik dan pneumatik yang sangat kompleks di gearboxnya. Dan dengan teknologi ini membuat perpindahan gigi menjadi sangat cepat dan juga sangat efisien. Tapi sayangnya FIA melihat ada masalah lain yang lebih besar dari pedal shift ini, yaitu mobil menjadi terlalu mudah dikendarai. Karena dengan pedal shift, pembalap hampir tidak perlu memikirkan perpindahan gigi secara fisik dan ngebuat kedua tangan tetap berada di setir sepanjang waktu. Dengan demikian, regulasi baru setelah tahun 2022 ini akhirnya mengembalikan tuas sekuensial fisik panjang di konsol tengah di setiap mobil balapnya, yang ngebuat pembalap harus benar-benar menggerakkan tangan mereka lagi untuk mengganti gigi di tengah guncangan ekstrim. Kemudian teknologi berikutnya ada di teknologi Active Center Differential atau ACD, yang mana ketika ACD ini berada di mobil balap rally di era sebelum tahun 2006, ACD sudah menjadi otak utama pengatur distribusi tenaga antara roda depan dan belakang. Karena sistem ini sudah menggunakan sensor dan komputer untuk menentukan berapa banyak torsi yang dikirim ke masing-masing roda mobil balap, yang membuat mobil bisa menjadi sangat stabil dan sangat cepat ketika balapan, bahkan di kondisi licin sekalipun. Mobil bisa keluar tikungan dengan traksi yang luar biasa. Tapi masalahnya mobil balap rally ini jadi terasa terlalu sempurna, dan rally yang selama puluhan tahun dicintai karena mobilnya terlihat liar dan sulit dikendalikan, mulai terlihat bergerak terlalu rapi, karena aksi drift menjadi berkurang, dan mobil terasa seperti menempel di jalan. Kemudian teknologi selanjutnya yang dihilangkan WRC ada di ABS, yang mana sebenarnya ABS ini adalah teknologi yang sangat umum di mobil jalan raya modern di era saat ini, di mana sistem ini akan bekerja dengan mencegah roda terkunci saat pengereman secara mendadak. Dan ketika sensor mendeteksi roda akan berhenti berputar, komputer langsung mengurangi tekanan rem beberapa milidetik supaya ban tetap memiliki traksi. Jika di mobil harian, ABS sangat membantu keselamatan si pengendara mobil. Tetapi ketika ABS ini digunakan di ajang balap rally pada era sebelum tahun 2006, teknologi ini akan bekerja seperti jaring pengaman elektronik yang mengurangi resiko kesalahan manusia ketika pengereman, yang membuat proses pengereman menjadi bagian dari skill utama seorang driver rally menjadi hilang ketika balapan, karena transfer bobot dari mobil ketika pengereman sudah dibagi secara otomatis oleh sistem ABS ini.
Kemudian teknologi yang udah dihilangkan lagi balapan rally terakhir kali ada di water injection, yang mana sebelum peresmian water injection ini dilarang pada tahun 2006, hampir semua mobil balap di era itu menggunakan water injection khusus untuk membantu pendinginan udara intake mesin. Dan untuk prinsip kerjanya, air akan disemprotkan ke dalam sistem intake atau intercooler untuk menurunkan suhu udara yang masuk ke mesin turbo. Dan udara yang lebih dingin ini memiliki kepadatan lebih tinggi yang ngebuat pembakaran menjadi lebih optimal dan tenaga mesin bisa meningkat. Dan teknologi ini bisa dinilai sangat efektif, terutama di rally yang memiliki suhu ekstrim dan beban kerja mesin sangat berat. Namun masalahnya water injection membuat mobil semakin kompleks dan mahal. Yang mana karena perangkat ini, tim harus membawa tangki air tambahan, pompa tekanan tinggi, sensor suhu, dan sistem kontrol elektronik yang cukup rumit. Dalam rally yang memiliki jarak panjang, pengelolaan water injection juga menjadi tantangan logistik tersendiri buat tim balap, yang membuat balapan rally ini menjadi kurang efisien lagi. Lalu ketika kita sudah melihat teknologi-teknologi yang ada di mobil balap rally sebelumnya, namun sudah dihilangkan, sebenarnya apa alasan utama para pengelola ajang balap ini menghilangkan teknologi-teknologi tersebut? Jawabannya tentu aja untuk keseimbangan balapan dan juga daya tarik penonton dari ajang balap rally ini. Yang mana jika teknologi yang ada sebelumnya masih dipertahankan sampai saat ini, otomatis biasanya penonton akan mulai kehilangan sensasi dramatis yang dari dulu sudah menjadi identitas rally. Yang mana ketika teknologi-teknologi itu dihilangkan, pembalap sekarang harus benar-benar mengandalkan teknik klasik di mobil balapnya, seperti Scandinavian Click, rem tangan, kontrol gas, dan perpindahan bobot mobil untuk menikung dengan cepat. Karena tanpa teknologi-teknologi tersebut, mobil jadi lebih sering oversteer atau setir menjadi lebih agresif ketika berada di jalanan yang tidak rata, yang membuat skill pembalap menjadi lebih diutamakan daripada teknologi. Dengan hal yang ada, balapan rally akan kembali terlihat menjadi sangat hidup karena mobil kembali meluncur dramatis di tikungan gravel dengan debu bertebangan ke segala arah. Bahkan menurut beberapa analis rally dan pembalap, perubahan ini justru membuat WRC terasa lebih organik dan lebih manusiawi dibandingkan era mobil yang terlalu elektronik. Dan semua penyederhanaan ini juga membuat balapan rally menjadi lebih efisien di setiap serinya. Dan dibalik semua perubahan ini, sebenarnya FIA juga sedang mencoba mengembangkan sesuatu yang perlahan hilang dari rally modern, yaitu ajang balap yang penuh dengan ketidakpastian. Di mana rally bukan olahraga yang tumbuh dan terkenal karena kesempurnaannya, melainkan rally justru menarik karena ketidaksempurnaannya. Dan ketika mobil terlalu dibantu komputer, unsur dari ketidakpastian itu tentu aja akan hilang. Dan mobil yang menjadi terlalu stabil dengan tingkat kesalahan pembalap terlalu mudah dikoreksi oleh sistem elektronik. Hal ini mungkin membuat FIA sadar kalau rally membutuhkan resiko di ajang balapnya. Karena dengan ketegangan seperti inilah yang kembali membuat rally terasa hidup di era saat ini. Dan penonton yang ingin melihat mobil melompat tinggi ketika melewati gundukan, slide yang ekstrim ketika di tikungan, dan pembalap yang harus bekerja mati-matian untuk menjaga mobil tetap di jalur. Hal inilah yang membuat rally modern akhirnya kembali menampilkan semua itu. Bahkan karena teknologi-teknologi ini, selama beberapa tahun terakhir, muncul kekhawatiran kalau pembalap motorsport modern perlahan berubah menjadi operator komputer di mobil balap. Karena ketika mobil terlalu banyak dikendalikan software, data telemetri, algoritma, distribusi tenaga, dan sistem elektronik, hal ini mungkin akan mulai mengambil alih peran insting manusia. Makanya, dengan melalui regulasi yang menghilangkan teknologi tersebut, FIA ingin mengembalikan kokpit sebagai wilayah kekuasaan penuh si pembalap ketika balapan. Dan pembalap rally di era sekarang harus bekerja lebih keras secara fisik maupun mental dengan teknologi yang semakin disederhanakan di setiap mobil balap rally-nya. Dan selain menyelamatkan dari sisi olahraga, FIA juga sedang menyelamatkan masa depan ajang balap rally ini dari sisi finansial. Yang mana dalam karena ada banyaknya teknologi di mobil balap WRC ini di beberapa tahun terakhir, biaya untuk pembuatan atau perawatan rally modern juga meningkat sangat drastis. Yang mana seperti teknologi hybrid, sistem elektronik canggih, dan pengembangan software membuat biaya operasional menjadi sangat meledak. Jika semua itu tidak dihentikan, itu saja akan menyisakan hanya segelintir pabrikan kaya yang mampu yang bertahan di ajang balap rally ini. Dan situasi seperti ini hampir pernah menghancurkan rally di masa lalu, di mana grup B era 1980-an yang memang terkenal brutal dan ikonik, tetapi di balik kontroversinya, sebenarnya biaya pengembangan dari mobil balap rally grup B ini juga sebenarnya terlalu mahal. Oleh karena itu, ada beberapa pabrikan yang akhirnya mulai mundur karena tidak mampu terus mengikuti perlombaan teknologi. Dan dengan sejarah yang ada, FIA tidak ingin kesalahan yang sama terulang kembali di era rally modern. Karena dengan regulasi yang lebih sederhana dan biaya riset yang turun drastis, diharapkan di ajang balap rally modern ini tim kecil punya peluang lebih realistis untuk bersaing. Dan pabrikan juga mulai melihat WRC sebagai ajang yang lebih masuk akal secara ekonomi. Jadi ya pada akhirnya melalui regulasi yang mengutamakan skill dibandingkan teknologi, FIA sebenarnya tidak sedang mengundurkan teknologi otomotif di ajang balap rally ini. Melainkan FIA justru sedang menyelamatkan identitas asli rally yang perlahan mulai hilang akibat dominasi komputer dan elektronik. Karena memang sejak dari dulu, rally adalah pertarungan antara manusia, mesin, dan alam yang tidak pernah bisa diprediksi.